Shalom, selamat pagi adik-adik. Kurang semangat nih. Semua adik-adik yang di rumah tetap semangat ya. Kakak sapa dulu. Apa kabar sekolah minggu? Luar biasa. Yes, dahsyat umat Tuhan. Adik-adik semua di rumah, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan ya adik-adik. Semuanya dengan sikap berdoa. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, Yesusku penyelamatku. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Adik-adik semuanya datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan kita. Haleluya Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami masih boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Semuanya itu oleh karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, berkati kami semuanya dimanapun berada. Biarlah kami tetap Tuhan bersuka cita di hadapan-Mu. Berkati Tuhan Yesus semuanya anak-anak sekolah minggu, supaya sungguh-sungguh datang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya di rumah tak bersuka cita kepada Tuhan ya. Kalau punya adik, bunda, kakak, suruh berdiri, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan dari terbit matahari. rumput hijau membatasi
Adik-adik semuanya, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi buat Tuhan kita. Kita katakan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semuanya lipat tangannya.
dari pelaku-pelaku melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Katakan, amin. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi buat anak-anak semua yang ada di rumah, buat semua adik kakak yang sedang mendengarkan siaran live streaming sekolah minggu pada pagi hari ini, ya. Terutama pada pagi hari ini Om Semi mau sapa dulu siapa? Niken sama Gordon. Mana? Niken sama Gordon. Ya, kita sudah lama tidak jumpa, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam siaran live streaming untuk ibadah sekolah minggu. Ya, yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan masih berikan kita kesehatan. Bersyukur kepada Tuhan kita masih bisa belajar dan kita masih bisa membaca, merenungkan dan meneliti firman Allah, sehingga firman Allah itu akan selalu memberikan kepada kita roti kehidupan yang menjadi makanan kita setiap hari. Ya, seperti biasa kalau sehari kalian makan 3 kali, ya Om saya mau tanya, makan firman Tuhan yang menjadi roti kehidupan itu berapa kali? Ya tentunya semua setiap hari, ya kita membaca firman Tuhan sebagai roti yang hidup. Ya sebelum kalian melakukan semua aktivitas, kalian membaca dulu firman Allah supaya hidup kalian bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, ayat mas yang Om Semi ambil pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam Kitab Kejadian pasal 41. Kita akan baca di dalam ayat 16, ya Kejadian pasal 41 ayat 16. Coba Om Semi mau dengar suaranya. Baca 1, 2, 3. Siapa yang baca? 1, 2, 3. Ya kita baca bersama-sama. Kejadian 41 ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu ada berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya, tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula, lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpi kita kulihat timbul dalam satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur, dan bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkan kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku firman apa yang hendak dilakukannya. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah selalu bisa melayani. Ya, kalau kita singkat cerita dari cerita ini, ya adalah tentang bagaimana Firaun, seorang raja yang di Mesir, dia mimpi, ya dalam tidur itu biasa
ada orang yang bisa mimpi, dan yang paling repot adalah orang itu tidak bisa mengartikan sendiri. Ya, apa? Nah, ini juga yang terjadi dalam kehidupan Raja Firaun. Ya, seorang raja itu dia adalah orang yang nomor satu di kerajaan itu. Dan seorang raja itu dia bukan saja dia punya rakyat yang banyak, tetapi dia juga punya para menteri, punya juga ahli-ahli, orang-orang pinter, orang-orang yang berpengetahuan. Tetapi anehnya, ketika Fir'aun ini punya sebuah mimpi, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan. Nah, kalau kalian baca di ayat-ayat sebelumnya, ya, juru minuman dan juru roti dari Firaun ini ada juga yang pernah mimpinya itu diartikan oleh Yusuf. Nah, siapa yang tidak kenal Yusuf? Ya, tentunya kalian semua kenal Yusuf, bahwa Yusuf ini adalah seorang yang juga ada di dalam penjara. Ya, situasi dan keadaan pada waktu itu, ya kan, ya namanya orang di penjara, tetapi Yusuf, kita melihat ini, Yusuf masih bisa melayani. Ya, Yusuf masih bisa menjadi terang, Yusuf masih bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, anak-anakku yang sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ya, kalau kita perhatikan ya kehidupan daripada Yusuf ini, ya, kehidupan Yusuf ini selalu kita bisa ambil teladan. Sebab Yusuf, ya, walaupun dia di dalam penjara sekalipun, dia masih bisa melayani orang lain. Dia masih bisa melayani orang yang membutuhkan. Dia masih bisa melayani orang yang keadaan susah, orang yang dalam keadaan tidak mempunyai jawaban. Tetapi kita melihat, ya, Yusuf bisa mengartikan apa yang diimpikan oleh Raja Firaun. Dan singkat cerita, ya, walaupun Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada Raja Firaun ini, tetapi Yusuf menganggap bahwa semua yang dia dapat itu, apa yang dia dapat perbuat, ya, pelayanan yang dapat dia buat itu semua bukan karena kemampuan Yusuf, tetapi semua ini karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Coba kita lihat ayatnya di dalam Kejadian pasal 39 ayat 21. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Nah, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, nah inilah keuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Ya, kalian semua di dalam aktivitas sehari-hari, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memimpin kita, bahkan Tuhan menuntun kita. Ya, seringkali kita tidak menyadari siapakah yang menuntun langkah hidup kita. Ya, kita seringkali tidak mampu melihat itu, tetapi pada pagi hari ini kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah. Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah bagi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Nah, jawaban daripada Yusuf itulah yang membuat Raja Firaun menjadi tercengang. Ya, Raja Firaun jadi terkejut. Sebab apa? Di ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa ada 7 tahun masa kelimpahan, ada 7 tahun masa kekeringan.
Nah, anak-anakku sekalian, pada hari-hari ini ya kita tahu di sekeliling kita, di negara kita ini ada masa-masa di mana ada banyak orang yang kelaparan. Dengan terjadinya pandemi ini, ada banyak hal-hal yang tidak pernah terjadi dalam negara kita. Ya, seperti kalian sendiri tahu kalian bahwa kalian harus belajar di rumah. Ya, anak-anak tidak ibadah di gereja tetapi ibadah di rumah, ibadah bersama. Tetapi semuanya itu adalah kita harus akui bahwa Tuhan ingin membawa kehidupan kita ini pada saat kita kelimpahan akan firman Tuhan, kita harus menyimpannya di dalam hati dan pikiran kita, sehingga pada satu saat terjadi masa kelaparan, kita memiliki roti yang hidup itu, supaya kehidupan kita lebih hari lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi kita. Dan Om Sami percaya pada pagi hari ini kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan menyertai kita. Walaupun di dalam kondisi seperti ini ada banyak orang yang takut, ada banyak orang yang cemas, ada banyak orang yang khawatir, ada banyak orang yang bimbang, ada banyak orang yang putus asa. Tetapi mari lewat doa-doa kita masih bisa melayani mereka, sehingga kita selalu membawa mereka di dalam doa supaya mereka bisa terlepas. Dan yakinlah kalau kita mau melayani mereka baik lewat doa-doa, kita semua anak-anak, bahkan kalian juga masih tetap bisa melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani orang tua kalian dengan doa, mengajak mereka bersama-sama berdoa, mengajak mereka bersama-sama beribadah di rumah. Dan kesemuanya itu kita tetap lakukan sampai kapanpun. Nah, biarlah pada pagi hari ini ya kita melihat bahwa teladan yang Yusuf berikan kepada kita ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita akan terus melayani orang-orang di sekeliling kita dengan penuh tanggung jawab. Ya, kita terus akan melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita dengan penuh tanggung jawab. Bahkan kita akan terus semangat di dalam Tuhan. Ya, ini yang selalu akan menjadi kerinduan kita, supaya kita tetap terus dapat melayani Tuhan dengan baik. Ya, lewat perkataan, lewat pikiran kita, lewat apapun yang kita dapat perbuat, semuanya itu ialah kita mau lakukan. Ya, dan sebagai ayat penutup kita akan baca di dalam Roma 12 ayat 11. Di sini katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dan dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, biarlah nasihat firman Allah pada pagi hari ini menjadi pembaruan di dalam kita semua, bahwa kita akan terus melayani Tuhan. Dan kita melayani Tuhan lewat membaca firman-Nya, lewat memuji Tuhan, lewat selalu mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Om Sami mau berdoa buat kalian semua. Biarlah Tuhan selalu tolong kepada kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang Tuhan sudah sampaikan kepada anak-anak. Biar Tuhan tolong jadikan kami seperti Yusuf, jadikan anak-anak semua boleh tetap setia melayani Tuhan. Walaupun keadaan di penjara, Yusuf masih bisa melayani raja, Yusuf masih dapat melayani juru roti dan juru minuman. Semuanya ini karena Tuhan menyertai kehidupan Yusuf. Kami percaya dan kami yakin Tuhannya Yusuf adalah Tuhan kami yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan
Tuhan akan selalu memberikan kesanggupan kepada kami, memberikan kemampuan kepada kami. Kami menyerahkan kehidupan daripada anak-anak semuanya. Sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam proses belajar sekalipun Tuhan, mereka tetap memberikan kepintaran, kepandaian, dapat menerima berkat sukacita dari Tuhan. Dan anak-anak tetap dijaga, mendapat kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh tetap senantiasa bersyukur dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pertemuan pada pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan tolong minggu yang akan datang kami juga berjumpa lewat siaran ini. Nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Haleluya.